Shalom, selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore anak-anak kelas 3. Kita kembali bertemu dalam ruang pendidikan jarak jauh kelas pendidikan agama Kristen anak-anak kelas 3. Dan Bapak sangat bersyukur bahwa kita telah menyelesaikan PTS dengan baik. Kita telah membahas soal-soal PTS dengan baik dan kita akan melanjutkan pelajaran kita juga dalam pelajaran buku ataupun dalam pelajaran ada buku. Anak-anak sekalian, Bapak tetap menghimbau kalian lebih serius dalam belajar karena tidak akan cepat berlalu, sebentar lagi mungkin akan PTS lagi, terus sebentar lagi bisa jadi tidak terasa sudah kenaikan kelas. Dan Bapak selalu mengingatkan untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan dengan baik, ya, menggunakan masker di sekolah, jangan sampai untuk menjaga kesehatan kalian dan juga menjaga kesehatan keluarga. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah pada pertemuan ke-11 ini, yakni berbicara tentang tumbuhan makananku. Ya. Kita akan belajar bahwa tumbuh-tumbuhan merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan lanjutkan pelajaran kami pada pertemuan yang ke-11 anak-anak kelas 3 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh. Tuhan berkati kami untuk mengerti dengan baik pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran hari ini adalah tumbuhan makananku merupakan lanjutan daripada pelajaran di mana kita sudah pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Ini Allah pencipta keragaman flora. Bapak sudah menciptakan ada flora, ada fauna. Ya. Flora itu berbicara tentang segala jenis tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan, bunga-bungaan, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Pokoknya segala jenis tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan flora. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bahwa flora merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena flora tersebut merupakan bahan makanan pokok untuk kelangsungan kehidupan kita. Keragaman tumbuhan dan flora yang diciptakan oleh Allah adalah untuk manusia dapat nikmati, dan melalui keragaman flora dan fauna yang Allah ciptakan itu dapat membuat manusia mengetahui ya bahwa keberagaman itu bisa terlihat dari bentuknya, warnanya, aromanya, kegunaannya, ya, dan lain sebagainya. Keragaman tumbuh-tumbuhan flora sangat berguna bagi manusia. Bapak sudah katakan bahwa sebagian besar bahan makanan manusia itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Dan sumber vitamin yang dibutuhkan oleh manusia juga banyak ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan. Dari buah-buahan, dan juga dari jenis lainnya. Keragaman dan tumbuhan flora sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ada jenis sayuran, buah-buahan, obat-obatan, bumbu, dan ada juga yang dapat menjadi hiasan, seperti bunga yang indah, yang berwarna-warni. Bagian tanaman yang dapat dimakan juga bermacam-macam, mulai dari buahnya, bijinya, daunnya, akarnya, batangnya, semua dapat dinikmati. Sebagai contoh, bagian tanaman yang dimakan juga bermacam-macam, itu buah. Saya buah apa yang kita makan adalah buahnya. Ya, biji, bentuk biji-bijian apa saja yang kita makan bentuk biji-bijian, misalnya kacang-kacangan dan lain sebagainya. Daun itu misalnya yang kita makan adalah sayur-sayuran. Terus kemudian akar apa yang kita makan? Akar apa? Umbi-umbian. Ya, umbi-umbian itu adalah jenis akar. Terus batang apa yang kita makan? Tebu, ya, tebu. Ya. Terus ada berbagai juga tanaman yang dapat dimakan dan juga bermacam-macam, mulai dari buah yang jelaskan tadi, daun, akar, batang, semua kita dapat nikmati dan contoh-contohnya.
Cobalah ingat dan catat makanan yang kamu makan selama seminggu dalam tabel berikut. Mungkin kalau Bapak menyuruh kalian untuk mengingat-ingat apa sih yang kalian makan selama seminggu ini, mungkin akan banyak yang kalian tuliskan, karena mungkin seminggu ini kalian makan banyak hal. Ya. Bisa saja kalian sudah makan nasi, makan roti, makan singkong, makan talas, ya sayur, bayam, jeruk, pisang, jagung, tempe, tahu, telur, susu, daging, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, ya Bapak meminta kalian untuk mengerti dengan baik bahwa tumbuh-tumbuhan itu merupakan sumber makanan daripada manusia. Sebagai contoh, beras, ya. Beras itu dihasilkan daripada padi. Padi itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Roti-rotian itu dihasilkan dari tepung, ya, dari tepung. Tepung itu dibuat dari umbi-umbian, ya. Segala sesuatu dan banyak sekali makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh ya, kita melihat ini. Sebagai contoh, makanan pun dalam seminggu ini nasi berasal dari tumbuhan, ya tentu. Terus nama tumbuhannya padi. Terus roti, ya, berasal dari tumbuhan, ya. Terus nama tumbuhannya gandum. Apalagi yang mungkin kita bisa katakan kayak mentega, ya, mentega atau blue band. Berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, ya. Nama tumbuhannya misalnya dari mana ya? Misalnya dari kelapa, misalnya. Ya. Terus apalagi nama tumbuhan yang kalian makan selama ini, atau apa saja yang kalian makan selama ini, selama seminggu ini, misalnya kerupuk, misalnya berasal dari tumbuhan, ya. Nama tumbuhan apa? Misalnya ubi. Kerupuknya terbuat dari tumbuhan. Terus apalagi? Kalian makan bolu, ya. Apakah bolu itu berasal dari tumbuhan? Ya, karena bolu itu berasal dari tepung, dan tepung itu berasal dari misalnya dari umbi-umbian, dari tapioka, dari beras, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, maka dengan demikian Bapak sampaikan, sebagian besar kehidupan kita, sumber makanan kita itu berasal dari tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang sudah kau makan, bandingkanlah dengan teman sebangkumu. Coba tanyakan, apa sih yang sering kau makan di rumahmu? Catatlah semua jenis tumbuhan yang pernah dimakan teman sekelas. Adakah sayuran yang belum pernah dimakan? Mengapa kamu belum pernah mencobanya? Dan lain sebagainya. Tetapi tugas ini tidak perlu kalian lakukan karena kita tidak tahu. Anak-anak sekalian, yang mau Bapak sampaikan dalam pelajaran kita hari ini adalah, kalau kita sudah mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan itu merupakan bahan pokok yang sangat kita butuhkan untuk kelangsungan kehidupan kita sebagai sumber makanan, maka pernahkah kalian bayangkan jika tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa lagi tumbuh di dalam bumi, tidak bisa lagi tumbuh di sekitar kita, tidak bisa lagi tumbuh di lingkungan kita, karena kerusakan alam yang kita buat sendiri. Coba bayangkan jika padi yang ditanam oleh petani itu tidak menghasilkan beras. Apa yang terjadi? Maka manusia akan kekurangan makanan. Jika pepohonan yang ada di hutan sana ditebangi oleh manusia, maka apa yang terjadi? Akan terjadi longsor, dan longsor akan menimbun tumbuhan-tumbuhan lainnya yang merupakan sumber pangan atau sumber makanan daripada manusia. Terus kemudian kalau manusia itu merusak misalnya, ya, kalau manusia merusak tanaman-tanaman, ya, yang ada, ya, tanaman obat, terus tanaman buah dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi jika tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita sudah tidak bisa tumbuh karena mencemari lingkungan? Jika tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kehidupan, kira-kira apa yang terjadi? Semua tanah tempat tumbuhan itu, ya, digantikan dengan rumah-rumah, dengan jalan-jalan, dengan beton-beton. Ya. Akhirnya tidak ada lagi tempat untuk menanam pohon, menanam buah, menanam sayur, menanam padi, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi? Maka kita akan kekurangan makan. Ya. Maka dengan demikian, yang paling penting untuk kita pahami anak-anak semuanya, bagaimana kita berperan untuk menjaga alam lingkungan kita,
supaya tetap bisa ditumbuhi dan ditanami tanaman. Karena Bapak katakan ya, tumbuh-tumbuhan itu berfungsi. Yang pertama, sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Yang pertama, pepohonan itu berfungsi untuk menyerap udara kotor, ya karbon dioksida. Terus dia menyerapnya, menghirupnya, tumbuhan itu menghirup udara kotor itu, ya. Kemudian dia mengeluarkan udara yang bersih. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa tumbuhan itu memiliki dua fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, untuk kelangsungan kehidupan kita, karena tumbuhan itu memberikan udara yang bersih. Sehingga dengan demikian kalau di sekitar rumah kita sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka bisa saja kita sangat gampang. Karena apa? Kita berulang kali menghirup udara yang kotor. Yang keluar dari hidung kita hirup kembali. Kita tidak menghirup udara yang bersih. Sehingga dengan demikian tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk membersihkan udara yang kotor. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk apa? Untuk menjadi bahan makanan pokok manusia. Jadi oleh karena itu anak-anak, berperanlah mulai dari saat ini, sekalipun kamu anak kelas 3, berperanlah untuk menjaga lingkungan dan menjaga tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Dan minta kalau bisa kalian cinta dengan tumbuh-tumbuhan dan mulai menanam sesuatu hal-hal yang kecil. Anak-anak sekalian, tugas kita hari ini gampang sekali, ya. Bapak meminta kalian untuk mengerjakan tugas, ya, menuliskan 5 jenis sayur, ya, 5 jenis buah, sudah 5 jenis buah, terus kemudian 5 jenis sayur, 5 jenis buah, terus kemudian 5 jenis pohon. Dan sebutkan manfaatnya masing-masing. Jadi 5 jenis sayur, contoh sayur bayam, apa manfaatnya? Contoh buah apel, apa manfaatnya? Terus misalnya pohon pisang, apa manfaatnya? Terus kan 5 jenis buah, 5 jenis sayur, 5 jenis pohon. Dan tuliskan manfaatnya. Berarti ada 15. Dan tuliskan manfaat. Oke anak-anak, kita hari ini, minggu depan Bapak akan memberikan pelajaran lebih dalam tentang bagaimana kita melakukan tugas-tugas sederhana untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan, dalam hal ini untuk ikut serta menjaga flora itu tetap boleh tumbuh, tetap boleh ada di sekitar. Anak, mari lipat tangannya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami telah belajar. Engkau telah memberikan semua yang kami butuhkan melalui alam ciptaan-Mu, melalui flora, melalui fauna. Karena Tuhan ajari kami untuk melestarikan menjaganya, supaya kami tetap boleh menikmati ciptaan Tuhan itu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, shalom.